3 menit lagi bakal mulai. Absennya jangan lupa semuanya dikumpulkan. Lalu handphonenya pada bawa enggak? Kuotanya terisi enggak? Nah, nanti sebelum mulai untuk mengetes, teman-teman udah fokus belum? Kita mau coba mengetes. Oke ya, jadi disiapkan dulu yang kuotanya belum ini, dipastikan dulu kuotanya udah on. Absen udah sampai mana? Bu Ani mau mulai kelas? Masih berapa orang lagi yang belum absen? Coba angkat kaki, pergi, angkat tangan. Oh, tinggal yang depan ya. Nanti yang depan langsung tolong dikasihkan ke ya Akmal ya di situ ya. Atau ada yang mau ngomongkan Akmal di sini biar jadi seperjuangan? Najwa, Najwa, oh enggak. Oke. Nanti ada bah, pasti ada temannya nanti. Ya, enggak apa ya, sementara ya. Kayaknya duduknya enak kayak gini nih. Enggak mau buat lingkaran kah? Oh, boleh. Boleh. Coba angkat tangan. Satu orang mau buat lingkaran, yang lain mau enggak? Enggak. Kasihan. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Enggak betul nih. Selamat pagi. Tuh. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Ini umum karena teman-teman hari ini digabungkan menjadi satu, jadi jangan khawatir. Tadi di awal Bu Ani udah bilang kan bahwa mau itu paket A, paket B, paket C, semua anak Indonesia harus tahu, paham kebangsaan dan nasionalisme. Jadi jangan takut, oh ini kayaknya materinya kelas paket C lah atau paket B lah. Enggak, semuanya harus tahu, paham nasionalisme. Jadi hari ini kita belajar tentang itu. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai, supaya ilmunya berkah, ya, supaya masuk, kita harus ngapain dulu tuh? Berdoa. Hari ini ada yang, mohon maaf, ada yang non-Islam? Semuanya Islam kan? Oke, berarti boleh dipimpin oleh satu orang temennya ya. Kalau begitu, sepertinya hari ini yang cocok jadi Pak Ustadz kayaknya Alkin. Coba dipimpin semuanya, kita baca surah Al-Fatihah aja ya, sama doa belajar. Oke, cuman disiapkan aja teman-teman. Bu Ani tadi tuh mumpung semua Islam gitu tuh semua sambung ya tadi udah lah ya, dalam hati udah berdoa semua kan? Udah. Ini kayaknya lampunya lagi ada ini. Oke, setelah ini Bu Rani mau cek absensinya dulu biar kita semua kenal. Ini kan kelas umum nih. Barangkali ada yang lupa nih nama temannya yang paling cakep, paling baik hati dari kelas C. Oh, langsung lupa lagi dari kelas B. Nah, ini biasanya yang paling terakhir nih kayaknya bakal disuruh maju lah. Oh, enggak kah? Oke, ayo kita coba ya. Nanti angkat tangannya. Nabil Azam Al-Ghani. Oke, Muhammad Akhtar Danes. Marsanda, Kirana, Shifana Elena, Lutfi Hasan, Hafiz Akbar, Raihan, Urai Isan, Alkin Dapa, Uji Lestari, Suraya Akmal. Oke, udah semua ya. Kak Niangga, Bu Niangga semuanya sudah siap, semuanya sudah hadir bersama Bu Ani di ruangan ini. Namun sebelum itu, sebelum memulai, nah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Bagimu Negeri. Indonesia Raya kayaknya udah pada tahu lah. Tahu nggak lagu Bagimu Negeri? Tahu. Oke, kalau gitu sama-sama ya kita nyanyi lagu Bagimu Negeri. Bagimu Negeri yang bukan lagu Ton Monitor ya.
Nanti di Bagimu Negeri, kira-kira apa ya yang akan kita persembahkan untuk negeri kita? Tadi di liriknya masih ingat nggak? Berjanji. Berjanji untuk apa tuh? Memberi apa buat negeri kita? Berbakti. Apa lagi? Iya, jiwa dan raga. Wah, anak LCC kita ya. Nah, sebelum itu kita bakal masuk materi ini yang tadi. Ini nanti buat untuk pengumpulan tugas. Jadi nanti kumpulkan di sini karena kan ada teman-teman kita yang barangkali terlambat atau belajarnya tutorial mandiri dari rumah, bekerja dan lain sebagainya. Nanti mereka bisa nyusul ngumpulin di sini. Tapi kalau teman-teman yang hadir di ruangan ini misalkan selesai lebih dulu nih, nanti ada tugas dari Bu Ani, boleh langsung dikumpulkan. Nah, sekarang handphonenya disiapkan. Oke. Handphonenya disiapkan. Kita bakal pretest. Setelah ini nanti bakal post test dan barang siapa yang menjawab benar 3 orang bakal dapat hadiah. Habisnya bebas Rai, nggak apa-apa, pinjam punya Bu Ani aja. Saya mau. Stop. Ini nanti kalau pinjam kasirnya di sebelah sana ya. Enggak, pakai lah. Nah, ini nanti bakal ada barcode, teman-teman tinggal scan. Bu Ani ingat tahu ya? Teman-teman tinggal scan. Ya. Belum. Dibukain, tenang. Ini memang internet kita nih lagi rada-rada. Oke. Nah, boleh di scan barcode-nya. Ya, yang kesulitan masuk, boleh nanti bilang ke Bu Ani atau minta bantu temennya yang sudah bisa masuk. Temennya yang sudah nanti dibantuin ya, yang belum. Langsung mulai. Belum. Kok tak sabar bentar Akmal hari ini ya. Semangat benar, Pak. Kayaknya semangat kali. Tunggu dulu. Sambil nunggu nanti ada yang berhasil masuk. Nah, silahkan kasih nama kalian. Boleh nama kerennya, nama aslinya, asal jangan nama kakek neneknya aja. Oke? Nama panggilannya juga boleh. Nanti tuh bakal kelihatan tuh ada ikonnya. Yang belum berhasil nge-scan boleh minta bantu temannya yang sudah berhasil. Kalau nggak bisa scan barcode, teman-teman ketik www.kabut.it, masukkan pin ini. Tapi kalau bisa, Kami baru Kimdan, ada pula Seno. Kok keren kali namanya ya? Kan itu aku udah kita hapus kalau mau pakai bilang sama dulu ganti. Sudah ada Ayi. Siapa pula Ayi? Tengkorak di Seno. Siapa yang belum berhasil? kami sulit sekali Junior. Gak bisa pilih avatar ya. Yang belum berhasil, perlu Bani bantu nggak? Rehan bisa nggak? Lagi dibantu sama Bang Alvin. Apa itu ya? Masuk sini jadi Bang Alvin. www.kabut.it. Yang sudah persiapkan diri, soalnya ada 100 10 aja. Nanti di layar akan ada pertanyaan, tapi di handphone kalian itu cuma ada warna merah, kuning, biru, hijau. Misalkan nanti kalian mau pilih jawaban yang warna merah setelah baca soal di layar, cukup klik warna merah di HP kalian. Paham kan? Paham. Adik-adik, paham nggak? Dan Nes, semuanya paham? Paham ya? Berhasil masuk gak Rehan? Berhasil? Oke, tarik nafas dalam-dalam. Tahan sampai kita pulang. Hembuskan. Oke, Bu Ani anggap semuanya sudah siap ya. Kalau begitu, kita lihat sejauh mana pemahaman teman-teman sebelum kita mulai materi tentang paham nasionalisme. Benar gak ini anak Indonesia? Kalau salah jawab berarti bukan anak Indonesia kayak ini. Anak mana tadi kita bilang? Anak Zimbabwe kan? Enggak, semuanya anak Indonesia ya. Yang nggak bisa jawab harus paham. Oke, kita coba ya. Tiga, dua,
1. Negara Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, tetapi milik kita semua. Siapakah tokoh yang menyatakan hal ini? Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno. Sudah 10 yang menjawab? Total 13 ya, 1 orang belum menekan? Wow, 5 orang benar. Wah, siapa nih Hafno Mode nih? Wow. Bikin habis. Tenang, yang lain masih bisa mengejar, masih ada 9 soal lagi. Apa istilah bahasa asing yang digunakan Bung Karno? 9 orang sudah menjawab? Dua orang lagi? Tiga orang saja yang benar. Oke, lanjut lagi. Enggak apa-apa, tenang. Kan belum belajar. Keren nih 3 orang. Tahu. Ayi, wah Ayi diam-diam menghanyutkan teman-teman. Pada tanggal berapa Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan pidato mengenai gagasan dasar negara Pancasila? Tanggal berapa ya? 29 Mei, 17 Agustus, 1 Juni, atau 10 November? Ay. Ayo 2 orang lagi. 1 orang lagi. Wow, Hafno Mode naik lagi. Wow, lanjut. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah dan agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kayak tadi kita berdoa. Sila Pancasila keberapa ya? Kan ada 5 tuh. Oke. Baru 8 orang, 9 orang. 2 orang lagi, 1 orang lagi. Oh, lumayan banyak ya yang betul ya. Nah. Wih, Danes berhasil naik. Sedikit lagi Danes, 3 besar. Mantap nih, ada anak paket A yang bisa menyesuaikan nih. Raket. Rasa cinta tanah air yang bangga pada bangsa sendiri tetapi menghormati bangsa lain di dunia disebut apa? Dia cinta nih sama bangsanya, tapi dia juga menghormati bangsa lain. Nasionalisme, chauvinisme, patriotisme buta, kosmopolitanisme radikal. 3 lagi belum menjawab? 2 lagi. 1 orang lagi. Ini juga tergantung semakin cepat kalian ngetik jawabannya, semakin tinggi nilai kalian. Serahin siapa nih, serahin deh. Keren banget. Apa sebutan untuk paham cinta tanah air yang berlebihan sehingga dia memandang rendah bangsa lain? Nasionalisme, chauvinisme, patriotisme buta, kosmopolitanisme radikal. Ayo sedikit lagi bakal selesai nih soalnya. 2 orang lagi. Api ya.
Satu orang lagi. Betul. Tidak apa-apa. Di era modern saat ini, cara paling konkret bagi warga belajar untuk menjaga keutuhan NKRI adalah dengan apa? Anak-anak seperti kalian, seperti kita, bisa menjaga keutuhan NKRI dengan cara seperti apa? Angkat senjata ke medan perang, Pindah dan menolak semua produk luar negeri, memperkuat gotong royong dan solidaritas sosial, atau pindah menetap tanah air. Wih, mantap. Kira tadi ada yang mau pindah ke daerah perbatasan tadi ya? Ini siapa sih Hap ngomong ini? Slogan apa yang menjadi prinsip penting dalam mempraktikkan patriotisme di kita demi mencegah hoax? Ada yang tahu nggak hoax itu apa? Iya, bohong, berita dan res. Gimana tuh cara mencegahnya? Kata-kata yang bisa diajak. Hubungi sebelum terlambat. Yang penting viral. Bagikan sebanyak mungkin. Saring sebelum sharing. Satu orang menjawab. Yes, benar. Betul mending habis. Wow. Hafno mode disalib serapkan guys. Gimana nih? Dua soal lagi. Keberagaman usia, profesi, latar belakang di kelas PKBM kayak sekarang di hari ini merupakan cerminan nyata dari prinsip apa? Bineka Tunggal Ika, liberalisme, nasionalisme, chauvinisme. Ini kan beda-beda nih semua nih. Maksud apa tuh? Satu orang lagi. Satu orang. Wow. Hanya satu orang yang kehilangan arah ya. Bude. Hilang arah. Oke, soal terakhir yang menentukan 3 besar. Jika menemui konten internet yang memicu konflik sara dan memecah persatuan, tindakan nasionalis kita. Kalau ada kontennya yang jelek-jelekin suku, agama, ras, gimana sih kita harus bertindak? Ikut nyebarkan ke grup WhatsApp agar viral. Tidak ikut menyebarkan dan melaporkan jika perlu. Ikut memprovokasi. Dan sekarang kita akan lihat siapakah 3 besar. Karena ini masih pemanasan, gua nih kasih notes untuk 3 terbaik. Kita kasih apresiasi karena udah berani menjawab. Ayo maju. Biar terasa yang juara 1 kita buka deh. Seratan yang mana? Wow, wajar lah ya anak LCC. Lalu Hafno mode. Abang Lutfi, yuk kita foto dulu yuk. Mana Lutfi? Kalau misalkan bu guru atau tutornya lagi berbicara menjelaskan, teman-teman boleh nggak ngobrol sendiri? Nggak boleh. Handphonenya karena sekarang udah masuk materi, boleh nggak asik sama handphonenya sendiri? Nggak boleh. Ketua kelas hari ini karena tadi dipimpin sama Bang Alkin, kita tunjuk Bang Alkin aja, setuju? Atau yang lain punya saran? Bang Alkinnya sendiri malah yang mau menyarankan. Bang Alkin menyarankan siapa? Oke, yang setuju Bang Alkin angkat tangan. Tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak apa-apa. Bang Isan. 2 aja. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti Bang Alkin karena sudah diamanahkan teman-teman, Bang Alkin yang jadi ketua ya, oke? Nah, tugasnya apa? Nanti bantu Bu Ani sampai materi selesai hari ini. Kalau ada temennya yang kesulitan segala macam, kasih infokan ke Bu Ani. Oke, udah ya. Yang tadi melanggar kesepakatan kelas kita, kira-kira kita kasih sanksi apa nih? Misalkan diusir video buat teman-teman kita fokus. Kita suruh dibantu Pak Tukang sebelah ya. Biar kelas
bagimu negeri. Setuju tidak? Setuju. Setuju ya? Atau ada saran lain? Kita banyak. Di depan ini temannya ada menyarankan menyanyi bagimu negeri. Terus di depan. Iya di depan. Apalagi videokan. Videokan. Upload. Kak, Videokan. Kak. Jangan lah juga beranjing joget Indonesia. Daya berarti menyanyi bagimu negeri ya. Oke. Nah, soalnya kok cuma 10 slide karena tadi teman-teman sudah bisa lihat kan kurang lebih seperti yang ada ini. Nah, kita belajar tentang paham kebangsaan dan nasionalisme. Sebenarnya apa sih itu? Bisa nggak sih? Oke, kalau nggak bisa buat ini aja. Nah, pertama, kenapa sih Bu saya harus belajar mata pelajaran ini? Karena ini penting buat kehidupan dan negara kalian semua. Kalau nanti udah jadi orang dewasa, terjun ke masyarakat, itu akan menandakan bahwa memang kalian warga negara yang baik. Dan harapannya bisa bergotong royong mengajak orang di sekitar kalian untuk juga cinta dengan Indonesia. Nah, tujuannya apa? Kalian harus paham dulu nih, konsep kebangsaan itu sebenarnya seperti apa. Tadi dilihat kan tokoh apa yang ada di Kahoot? Ingat gak jawaban yang benar tadi? Bapak siapa ya? Soekarno. Nanti kita lihat paham kebangsaan menurut sejarah pendiri negara itu seperti apa dan harus bisa membedakan nasionalisme sama tadi Bu Andi lihat sudah ada yang benar jawab chauvinisme. Jadi yang mana yang harus kita tiru dan yang mana yang tidak. Dan kalian harus bisa menerapkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari. Barulah akan terpenuhi hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Nah, akar kebangsaan kita tadi udah ada yang bener ya, pidatonya itu 1 Juni 1945 atau dikenal dengan Hari Pancasila. Jadi jangan lupa ingat 1 Juni. Apa yang dikatakan Bung Karno pada tanggal 1 Juni? Bung Karno bilang Indonesia ini adalah negara kebangsaan atau bahasa lainnya nasional staat. Staat itu dari bahasa Belanda. Karena sumber hukum kita memang banyak dipengaruhi oleh bangsa Belanda. Nah, ingat nasional stat. Maksudnya apa? Kebangsaan Indonesia itu bukan karena satu suku aja, satu ras aja, atau satu agama aja. Di sini sukunya ada yang suku Melayu nggak? Ada yang suku Jawa? Atau ada suku lainnya lagi? Ada yang Batak? Ada. Nah, itu menandakan bahwa Indonesia isinya nggak cuma orang Melayu semua. Itu nanti jadi negara Melayu. Atau isinya Batak semua. Itu tidak seperti itu. Jadi kita disebut kebangsaan karena kita beragam. Adanya kesatuan, walaupun tadi beda-beda di sejarahnya, tapi ada keinginan untuk sama-sama merdeka, sama-sama membentuk negara Indonesia. Ada cita-cita dan nasib yang sama, itulah yang membuat orang yang tadinya berbeda-beda menjadi satu. Itulah konsep bulat dari negara kebangsaan. Nah, ini nih pidatonya Bung Karno. Jadi dia bilang kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan Sumatera, bukan Borneo. Borneo ini nama lain apa? Dia pintar, Kalimantan atau Sulawesi. Tetapi kebangsaan kita bersama-sama. Nah, udah dilihat ya, itulah konsep akar kebangsaan menurut pendiri bangsa. Sekarang jenis-jenis nasionalisme. Tadi nasionalisme artinya rasa cinta terhadap apa? Tanah air. Tanah air ke cinta terhadap ibu. Tanah air. Ibu terpilih. Nah, nasionalisme positif itu yang sehat. Yang tadi teman-teman jawab. Tapi ada nih, kalau terlalu cinta, jadi bucin, tidak bisa berpikir jernih, lalu langsung menjelek-jelekkan cinta yang lain, berarti udah termasuk chauvinisme. Nah, berlebihan nggak boleh juga kan teman-teman? Jadi, kalau nasionalisme, cintanya bagus, sehat, setara. Dia mencintai negaranya, bangga dengan negaranya, bangga dengan hak dan kedudukan bangsanya di mata dunia, tetapi dia tidak menjelekkan negara yang lain. Misalkan nih ada postingan tentang apa? Korea Selatan. Ya udah, kayak wow, hebat, nilai. Bukan wah apa nih jelek, bagus mesti negara kami. Wah, berarti kalau seperti itu komennya yang mana? Chauvinisme, cintanya sudah membabi buta, macam dia sendiri yang paling bagus. Wah, itu nggak boleh. Nah, paham itu sangat berbahaya. Akan terbang
obsesi terhadap negara. Aduh. Itu ya dibedakan dua. Nah, lalu apa lagi? Ciri-ciri nasionalisme di era sekarang harus inklusif, solidaritas, dan integritas. Bu Ani, ini bahasanya berat, maksudnya apa Bu Ani? Inklusif, ini yang tadi Bu Ani contohkan, seperti nuansa kelas ini. Maksudnya apa? Kita kan beda-beda nih. Nah, itu saling menerima, saling merangkul. Kayak tadi Bu Ani lihat Rehan gitu datang langsung berangkul sama Bang Alki. Kayak, gak abang di sini, kan kayak gitu kan? Bukan Bang Alki tiba-tiba duduk datang langsung ngomong sama Bang Ihsan ja. Kan tenangnya Bang Ihsan, CS-nya Bang Ihsan, paketnya Bang Ihsan. Nah, itu tidak seperti itu. Inklusif artinya siapapun diterima, dirangkul, mau suku apa, agama apa, ras apa, golongan apa, semuanya sama, kekayaan NKRI. Kalau solidaritas, solid, menjunjung tinggi nilai gotong royong, peduli, satu sama lain saling membantu. Kayak tadi, ada yang kesusahan gak bisa masuk KHUT, dibantu. Nah, itu namanya solidaritas. Integritas, dia berkomitmen aktif menjaga nama baik bangsa, patuh dengan hukum negara, dan menjaga etika, mencerminkan warga negara yang baik berdasarkan nilai moral yang dia punya. Kalau ada orang yang berbuat salah, berarti bilangnya dibenerin atau disalahin? Dibenerin. Tapi boleh nggak ditiru? Nggak boleh. Nah, itu termasuk teman-teman sudah punya integritas. Seperti kata Bung Karno tadi, kita semua adalah orang yang berbeda-beda tetapi disatukan. Nah, kita mengenal istilah kalau di Pancasila tuh yang di dinding, di bawah burung Garuda yang di bawahnya pita itu tulisannya apa? Benar sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu makna Bhinneka Tunggal Ika apa? Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang agama Islam, ada juga teman kita yang Katolik, Buddha, Hindu. Nah, seperti itu. Ada yang sudah bekerja, ada yang belum, masih adik-adik. Seperti itu. Patriotisme digital sekarang. Tadi kita berbicara tentang hoax. Danes tadi sudah bisa menjawab. Hoax itu artinya apa, Danes? Berita bohong. Nah, jadi jangan mudah termakan hoax sekarang, apalagi zamannya AI. Pernah gak kalian waktu ngeliat di Instagram ada postingan yang kelihatan banget AI-nya? Pernah. Apa? Coba kakak yang di belakang dekat Bang Lutfi. AI apa yang kakak lihat? Kayak ini sih palsu nih. Gagal. Apa kak? Apa kicau mania gitu? Emangnya apa yang diedit kicau mania? Kucing? Oh, kucingnya joget-joget. Nggak mungkin ya kucing joget ya. Nah, hal yang seperti itu karena ini zamannya teman-teman, pasti teman-teman lebih mudah menyadari. Tetapi lain cerita dengan orang tua kita. Kadang nih ada AI deepfake Pak Jokowi atau Pak Prabowo ngomong. Nah, teman-teman tahu nih, mana ada Pak Jokowi ngomong gitu. Nah, tapi orang tua kita kan percaya kan, wah ngomong ini. Atau Bu Sri Mulyani bilang guru adalah, wah marah semuanya kan. Nah, teman-teman sebagai pegiat digital muda sekarang harus punya jiwa patriotisme digital. Yang salah teman-teman harus lurusin. Caranya seperti apa? Saring sebelum sharing. Jadi pas kalian baca, oh ini AI, dan misalkan itu berpotensi menyesatkan orang lain, buat orang-orang jadi saling menyalahkan, bagus kita sharing atau enggak? Di blok. Di blok, lebih seram lagi. Dilaporkan. Laporkan, report, atau komentar di bawah. Aulah, ini aku pun ini. Gak boleh ya begitu ya. Artinya kita nggak punya jiwa patriotisme digital. Kayak tadi kerjaan ya, ngajak orang benci kan? Ini. Bagikan di grup WhatsApp. Ini. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Misalkan ada teman kita yang seperti itu, diingatkan, jangan langsung dimusuhi nyonya untuk menyebarkan hoaxnya. Enggak seperti itu. Enggak boleh loh kayak gitu. Harus dirangkul. Karena semua orang bisa berbuat salah. Jadi harus saling mengingatkan, apalagi di dunia digital. Ada ini yang ketawa postingan lucu, lucu dia komen. Ternyata temennya yang lain ngerasa sakit hati dengan komenan itu. Nah, diingatkan seperti itu. Jangan langsung dijauhi. Kalau dijauhi teman-teman tidak beri ruang buat kawannya memperbaiki diri. Artinya kita nggak punya integritas. Nah, gitu ya. Tetap harus saling merangkul.
Oke, selanjutnya apa? Bagi 3 kelompok. Nanti satu kelompok isinya 4 orang. Ada yang lebih satu nggak apa-apa. Bu Ani minta teman-teman cari kelompoknya sendiri, tetapi harus beragam usia. Ada paket A, paket B, paket C. Jangan paket A sama paket A, paket B sama paket B, paket C sama paket C, circle kata Bang Akmal. Karena tujuannya bukan itu ya teman-teman. Nanti kan istirahat bisa bergabung lagi. Tujuannya apa? Supaya satu sama lain pemahamannya bisa saling sharing, saling kasih tahu. Kalau temennya nanti yang pemikirannya sama, nanti diarahkan sama yang hilang arah. Jangan ya. Kalau nanti Bu Ani yang milih, demokrasi Bu Ani lah namanya. Silakan cari sendiri, atau Bu Ani milih ketuanya aja yang Bu Ani anggap sanggup merangkul temannya. Boleh. Nanti teman-teman boleh pilih mau enak sama ketua yang mana. Boleh. Oke? Oke. Oke. Tapi jangan sedih ya, misalkan semuanya mau sama Bang Isan semua. Lalu Bang Isan milih kamu no, kamu no, kamu no. Nah, jangan sedih kalau Bang Isan tak pilih kamu. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita langsung coba. Bu Ani langsung bagikan kelompok. Nanti dari ininya Bu Ani sudah ada siapkan. Ini kita nggak lama teman-teman. Nah, lembar kerja nanti didiskusikan. Tulis nama kelompoknya di sini ya. Ini ada 4 orang. Kalau tadi ada yang lebih satu tambah aja di sini di bawah. Ini sudah Bu Ani buat petunjuk pengerjaan. Tapi kalau kurang jelas tanya Bu Ani. Tugas kalian adalah ini kutipan pidato Bung Karno. Ini kasus era digital, orang yang suka nyebar-nyebarin hoax. Nanti teman-teman baca, diskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu teman-teman analisis atau telaah, diskusikan. Misalkan nomor yang ini yang pertama, maksud pidato Bung Karno, apa perbedaan antara paham yang berbasis suku dengan kenapa paham kebangsaan kita harus bersifat bulat? Tadi ada kan Bu Ani jelaskan? Nah itu. Lalu yang kedua, sekarang mempelajari yang tadi nasionalisme sama chauvinisme. Berikan analisis kenapa chauvinisme itu berbahaya. Nah ingat gak chauvinisme tadi apa? Jadi itu saya tahu. Obsesi. Kita Rasa cinta yang berlebihan, betul. Nah itu silakan ditulis, didiskusikan gimana caranya supaya kita nggak jadi chauvinisme di era sekarang. Nah habis itu diberikan contoh di PKBM. Kalau gotong royong solidaritas di era sekarang seperti apa, ini seperti apa. Cuman itu saja. Nah kalau sudah, kalian tinggal tuliskan pesan-pesan aja. Materi kita hari ini pembelajarannya tentang apa ya, seneng nggak, bla 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 bla, kata aja. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Bu Ani kasih, kalau Bu Ani nunjuk ketua kelasnya, Bang Al, belum. Bang Alkin, Bang Isan dengan Bang Lutfi. Setuju? Setuju, 3. Nah, kalau begitu Bu Ani serahkan lembar kerja ini ke ketua kelas. Ketua kelas silahkan langsung ajak teman-temannya diskusi di sini aja, berkumpul, kursinya silakan ini kan 4 garis nih, langsung aja duduk sesuai ininya. Nah, ingat ya harus beragam, bineka tunggal ika. Diskusinya jangan jauh-jauh, di sini aja. Jangan misalnya di dekat tukang gitu kan, nah, nggak usah. Di sini aja. Oke, ini Bang Isan cari temannya, ini Bang Alkin cari temannya, ini juga Bang Lutfi cari temannya. Untuk sementara kita kasih waktu 5 menit, cari tempatnya, pindah posisi terbaik, diskusi. Oke? Geser. Betul-betul. mana putih orang. Atau gini aja, ayo Alkin, Bangun lah, Isan, woi. di sini, Alkin, Isan, Lutfi. Biar Oke, cepat. Oke? Ya, kita mulai dari Bang Lutfi. Ambil satu nama kelompok temannya yang mau diambil. Cepat, yang mana? Sipa. Sipa. Danes. Oke, Sipa dengan Ades, langsung buat nama ya. Udah, berarti A dengan B udah. Kamu? Alkin? Pakai C, boleh lah ambil satu. Uji. Tak apa balik. Uji Hafiz. Udah, berarti base C deh ya. Isan? Nazwa, Akmal. Berarti BC juga. Nah, sisanya Bang Lutfi. Ambil Bude. D. Ini udah berempat ya. Yuk, Lalang Alvin. Ini nih,
ini ganteng. Udah diambil dah. Masa ngambil Udah teman diklaim. berdasarkan siapa Udah ganteng? diklaim. Udah diklaim. Oh, anak. Nabil. Nabil, Bang Isan berarti? Rehan. Rehan. Oke, udah ayo silakan duduk berdasarkan ininya masing-masing. Sisanya kan udah pasti makan, ada yang berapa? Oh boleh, mau gabung Bang Lutfi, Bang Isan atau Bang Arkin? Oke, Bang Lutfi. Nah, silakan. Kalau kurang kursinya Bang Lutfi boleh pakai ini. Langsung satu direct aja, langsung sama temennya yang tadi. Nah, ayo. Nih, Bang Lutfi. Bang Lutfi duduknya di mana? Di tengah. Nah, ini tambah satu nih kursinya. Ini ya, selesai diskusinya tidak apa-apa. Boleh dituliskan nama kelompok dulu. Berarti Isan di belakang Isan. Atau siapa Akin di belakang? Akin, oke. Ya. Ada enggak? Oke. Ini kita diberi waktu, alhamdulillah teman-teman bisa sampai selesai di sekarang. Lalu juga perwakilannya langsung semuanya presentasi ke depan. Oke, ramai-ramai semuanya, empat-empatnya maju. Ini kalau nggak apa-apa. Nama kelompok ini bebas kan? Apa jujur? Keras. Nama kelompoknya kicaukannya boleh. Tapi jangan yang mengandung sara. Ingat tadi? Sara, koas, nggak boleh. Apa sih? Teman berdiskusi, Bu Ani bakal mutarkan roulette. Setelah Ani apa sih? Kok jelasin gitu. Bu Ani bakal Kami dari kelompok yang pertama yang maju adalah kelompok Bang Alki. Nanti rame. Oke, kelompok yang kedua antara kelompok Bang Lutfi dan Bang Isan. Maju, nggak tahu siapa. Jadi setelah diskusi selesai, yang pertama kelompok Bang Akin, kedua Bang Isan, ketiga Bang Lutfi. Kalau posisi kursinya menyulit nomor satu belum? Oke, mantap. Lanjut lagi. Bu Ani kasih tambahan waktu 5 menit. Masuk. Kasih. Bagaimana cara agar rasa tanah air kita tidak berubah? Ingatkan Pak Ketua. Salah Pak Ketua di memilih Akmal dan Wawa satu tempat itu salah besar. nomor 3 bacanya Al-Quran. Dan yang pembukaan tuh D, penutupan bisa Bisa kan? Ada nanti presentasi. Kamu udah siap sama D? Yang di depan dua baca. Ya, silakan. Baik-baik. Silakan. Masuk aja, didorong aja pintunya. Masuk. Kak buka Kak. Masuk. Betul lagi tadi. Pemain penyambutan kita. Kami bangga. Oh, ada Betul lah. Ini Bagi kelompok memang kalau sudah jawabannya. adalah Kak. Bu Ani ingatkan setiap harus bersuara, oke? Nggak ada temannya yang cuma dia ngomong, nggak ada. Nggak boleh juga bersuara cuma secuil. Iya betul, nggak boleh juga gitu. Jangan ada yang cuma diam-diam, menong-menong, no. Nomor 3 pembukaan penutup. Terima kasih. Kamu baca nanti. Daya tadi berarti tadi yang nomor 1 Maharani, nomor 2 Oke, Bu Ani kasih waktu 2 menit lagi. Setelah itu kelompok Bang Isan maju. Udah mau sekarang? Bu Tiara mohon direkam yang tidak jelas. Oke, tidak apa-apa. Silakan bertanya. kalau Belum. Ayo. Mungkin ada yang suaranya kecil, nggak jelas. di bagian mana? Pokoknya di
Di tugas nomor 3 itu kan rumusan tindakan nyata atau aksi patriotisme modern. Nah, untuk aspek yang pertama, gotong royong dan solidaritas. Contoh penerapan konkret di era modern atau digitalnya adalah membantu melalui grup dan menyumbang dana lewat online. Untuk aspek kedua, menjaga nama baik bangsa. Contohnya adalah tidak menyebar hoax dan bersikap sopan. Aspek ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah menghargai perbedaan entah itu suku, agama, dan tidak menebarkan kebencian di sosmed. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Syahdu. Kelompok Bang Lutfi. Semuanya selamat hari ke depan. Ada yang sakit perut itu? Kenapa sakit perutnya hanya ketika mandi? Ayo, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dinosaurus. Atas nama kami Hafiz. Berdasarkan kutipan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di atas, jelaskan apa perbedaan mendasar antara paham kebangsaan Indonesia dengan paham yang berbasis pada kedaerahan. Mengapa paham kebangsaan kita harus bersifat bulat? Perbedaan yang mendasar antara paham kebangsaan Indonesia adalah Kita kasih kesempatan ke D Danes. Boleh Kak Abang? Boleh. Silakan D Danes. Tadi pas di nomor 2 suaranya tidak kedengaran, boleh dijelaskan? Ini saya Bu, ini saya. Gak apa-apa, kan haknya dia bertanya. Baca ulang. Karena cinta tanah air yang berlebihan karena cinta tanah air yang berlebihan bisa memecah belah NKRI sehingga memandang rendah bangsa lain dengan cara menanamkan rasa nasionalisme yang positif dan inklusif, bukan Bang Arfi tidak baca Bang. Feministis. Banjir. Udah. Ya. Masih kurang jelas gak? Masih. Udah. Oke, silakan Mas berikutnya. Ya, terima kasih. Oh, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Tapi tadi ada satu yang kurang jelas ya Danes ya. Nah, itu istilah fanatisme. Kelompok Bang Alkin memperkenalkan istilah fanatisme yang belum Bu Ani sebut nih di depan. Nah, fanatisme itu apa? Ketika teman-teman tuh suka sekali sama sesuatu dan sukanya tuh berlebihan sekali, fanatik. Nah, itu maksudnya paham fanatik, disebut fanatisme. Mungkin teman-teman yang paket A terutama belum ya, dan suaranya kecil, nggak jelas gitu kan. Nah itu, tapi nggak apa-apa.
Yang penting semuanya sudah berani. Nah, ini sebenarnya Bu Rani cuman mau kasih apresiasi aja. Jadi nanti balik dari sini boleh sama teman-temannya buat pasir. Tapi ini menandakan kelompok yang menurut Bu Ani pribadi sudah keren dan bisa menguasai kelas. Dan hasil penilaian Bu Ani, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Syududu. Kenapa kelompok Syududu? Karena semua anggotanya suaranya terdengar jelas. Lalu juga karena mereka berani maju pertama. Oke. Nah, nanti ini ada adik-adik dua ya. Oke, sorry ya Bang. Dua. Ibu dua. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya sekarang ya. Bunga materi kita juga sudah maju presentasi. Nah, Bu Ani mau mengingatkan kembali, nanti Bu Ani bakal nge-share ini link G-Form untuk pengumpulan tugasnya. Jadi biar nggak cecer. Nah, cukup kelompok satu orang aja dari tiap kelompok ketua kelas upload ini di sini ya. Kalian foto aja jawaban kalian. Nah, nanti upload di sini. Cukup ketua kelompoknya aja. Linknya akan Bu Ani kirim ke grup kelas. Ketua kelompok ada masalah nggak dalam mengupload di G-Form? Tidak ya. Fotonya harus jelas, boleh berbentuk JPG atau PDF. Nanti upload di sini ya. Nanti tuliskan nama kelompoknya. Tadi misalkan kelompok Syududu, siapa aja nama teman-temannya ditulis. Oke? Oke. Nah, kalau begitu, karena tadi ada pretest, udah presentasi dari Bu Ani yang jelaskan maupun teman-teman maju presentasi, sekarang saatnya kita post test. Balik nggak tuh? Balik, abis ini kita balik setelah post test. Oke, yang tadi soalnya masih sama. Kita coba ya. HP-nya boleh disiapkan lagi. Kakak-kakak yang baru datang yang terlambat, handphonenya ada kuota? Ada. Nggak ada? Ada. Ada. Ayo ini. Kalau kakak dua sama bang ini ada? Azam nggak pakai handphone? Kalau misalkan tidak ada, oke nggak apa-apa. Nanti Bu Ani coba pinjam. Itu masih mau pakai HP Bu Ani kan? Oke, dah. Boleh dimatikan dulu. Oke, sebentar ya. Ini kita post test. Udah ngerti belum materinya? Post test pakai itu aja ya. Jangan gitu, Cok. Najwa. Paparazzi. Cocok. Masih trauma dia. Ya. Trauma berat. Pindah. Silakan teman-teman bisa di scan lagi sama seperti tadi. Ini ingat siapa cepat dia dapat. Sorry, astagfirullahaladzim. Belum. Sorry. Belum ya. Nah, kita coba lagi. Silakan di scan. Tadi yang pinjam HP Bu Rani siapa? Satu ya. Bentar. Bentar ya. Kenapa? Sini. Udah ada internet ada? Udah. Yang temannya kesulitan boleh dibantu ya. Boleh nggak? Masuk nggak? Tinggal kasih nama, nanti tekan oke mulai. Bebas. Azam mau dibantu? Bisa ganti nama nih? Boleh, bisa ganti nama. Yang kesulitan tolong mau ini bantu temannya ya. Nama kelompok loh. Enggak, nama pribadi aja. Yang diulang ya? Boleh sih. Jangan. Pak ganti nama Cok. Mana itu? Ulang ya? Wah, ini kesusahan. Cara baliknya Kita ganti nama ini ya. tapi internetnya bisa nggak? Bisa.
Nah, apa yang kamu bilang tadi? Oh, Biasa. Tunggu nih ya. Masukkan nama. Yang belum masukkan nama siapa? Cuman Bang Azam kah? Yang lain? Udah. Ingat ya, ini soalnya sama seperti tadi. Jadi siapa yang bisa mengklik dengan cepat tanpa ragu, nilainya tinggi. Karena siapa cepat dia dapat. Udah, Bang Azam berhasil masuk? Oke. Kalau begitu, kuis kita mulai. Temannya. Sudah siap? Siap. Fokus. Ibu, bener nih. Tadi wanitanya nggak jawab. Ada di depan Rugi. Ayo. Oh, masuk dia masuk. Masuk ya kan? Ayo. Siapa cepat? Kita lihat masih ada nggak yang salah jawab? Karena di situ nanti Bani bakal ngejelaskan. Yang masih salah jawabannya sama-sama kita lihat apa sih jawaban yang benar dan kenapa salah. Baru 15 orang. Wih, saja yang salah menjawab. Jadi diingat ya, tokoh yang menyatakan Indonesia milik semua bukan satu golongan itu siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Oke, bukan Muhammad Hatta ya. Mantap Wan nih. Oke. Nah, tadi di kelompoknya Bang Alkin ada tuh yang menyebutkan negara kebangsaan dalam bahasa asing. Lihat. Tadi cuma salah satu orang, artinya sudah luar biasa bagus. Ayo, siapa yang belum jawab tuh sedikit lagi? Oh, masih ada yang jawab nasionalisme. Salah ya. Negara kebangsaan nasional state. Kan tadi dari bahasa apa? Masih ada yang ingat nggak? Belanda. Jadi bukan nasionalisme ya. Oke. Wih, di Nana Preman X. Mau belum? Oke, lanjut lagi. Tanggal. Tadi Bu Ani ada jelaskan Hari Pancasila. Tanggal berapa tuh? Panik deh salah pencet. Ngajak-ngajak Pak. Adik ini kali udah dimencet. Panik deh. Dua orang lagi belum mencet. Wah, cuma satu aja yang salah. Siapa jawab 10 November nih? Oh, salah pencet ya. Artinya kalau Danes gak salah pencet, betul ya? Oh. Ayo, Najwa, salib Najwa. Ayo, tangannya harus cepat. Cinta tanah air. Tadi udah kita bahas. Oh iya tahu. Iya, ayo yang belum jawab tuh. Siapa yang belum makan? Wow, masih banyak yang salah ternyata ya. Yuk, chauvinisme itu rasa cinta tanah air dan menghormati bangsa lain kan? Jadi yang benar apa? Nasionalisme. Kalau chauvinisme? Ini Iya, bisa dihargai, berlebihan. Oke.
Oh, lupa nih. Masih ada yang sulit yang membedakan nasionalisme dengan chauvinisme ternyata ya. Nah, yang ini sekarang apa? Wah, masih ada yang salah. Nah, jadi jawaban yang benar chauvinisme. Cinta berlebihan, menjelek-jelekan yang lain. Nah, aduh. Gimana nih? Aduh. Ini juga. Ayo, fokus lagi. Tiga orang lagi. Deg-degannya tuh merasa banget. Soalnya cuma game ini, Pak. Wow. Benar semua ya. Oke. Wah, tidak ada perubahan, masih Nana. Tinggal 2 soal lagi. Setelah ini kita akan tahu siapa pemenang 1, 2, dan 3. Ayo, 3 orang lagi. 2 orang lagi, 1 orang lagi. Apa untuk mencegah hoax? Oh, benar semua. Wow, keren. Wah, tidak ada perubahan nih teman-teman. Masih Nana. Hebat banget Nana berkelas. Nah, contoh tadi Bang Lutfi ada mencontohkan ini. Kelompoknya Jujur Endul. Jauh. Wah, yang benar Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, jangan salah. Wah, silakan naik. Oke, soal terakhir yang menentukan juara 1, 2, dan 3. Oke. Wah, ini jangan ya membuat konten tandingan menang lagi. Gak boleh ya. Nah, mari kita lihat hasil akhirnya. Di layar kalian juga bisa. Juara 3 langsung maju ya. Nana, siapa Nana? Oh. Ya. Seno dan Nazwa juga boleh maju. Siapa Seno, siapa Nazwa? Ulang tak terima katanya. Nanti ya. Oke, Bu Tiara mau foto lagi Bu Tiara. Nah, ini Bu Ani udah nyiapkan. Sakan juara 1 siapa? Oke. Aduh, ya. Juara 2. Siapa? Oke. Juara 3. Apa duit? Besar harapan. Oke, nah 4 dan 5. Ayo kita foto, tunjukin ke 1, 2, 3. 1, 2, 3. mewakili kelompok masing-masing. Gayanya tadi gimana? Cidudu. Oh, Cidudu gimana? Cidudu. 1, 2, 3. Nah, oke, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi tadi kita sudah mengerjakan lembar jawaban, sudah materi, sudah juga post test. Lalu kita juga sudah mengecek hasil post test yang salah jawab tadi bersama-sama sudah kita bahas.
Nah, semuanya boleh HP-nya udah dimatiin. Oke. Nah, jadi teman-teman, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar apa aja? PPKN, oke. Boleh banget. Cukup tahu. TikTok sekejauhan. Oke, tadi materinya yang paling inti. Chauvinisme. Chauvinisme. Cuan. Kan ya. Chauvinisme. Lawan chauvinisme. Nasionalisme yang harus kita tiru. Nasionalisme yang berbicara tentang national state. Tokoh siapa? Insinyur Soekarno. National state artinya apa tadi? Kebangsaan Indonesia. Yang lebih tepat lagi, national state. Negara kebangsaan. Boleh sih. Tapi benar. Tadi maksud kebangsaan bulat apa? Bahwa kebangsaan Indonesia milik siapa? Indonesia. Milik semuanya. Ya milik Indonesia, kan milik Malaysia. Udah benar. Nah, jadi demikian untuk hari ini. Luar biasa sekali. Kira-kira udah pada paham belum? Paham banget. Ada yang mau ditanyain nggak? Tadi yang fanatisme kelompok Bang Alkin udah paham belum? Paham ya, fanatik ya. Nah, jadi Bu Raniasa hari ini hanya itu saja. Luar biasa sekali. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk semuanya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga semakin semangat lagi dalam belajar. Karena kita nanti, wah bulan Juni udah nggak terasa bakalan libur panjang ya nanti ya. Nah, jadi harus rajin-rajin sekolahnya. Ingat satu sama lain harus saling menjaga keberagaman, kebersamaan. Karena tadi diawali dengan doa. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Tetap Bang Alvin kah? Bang Alfa. Namun sebelum itu nanti di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas sedikit tentang masih keberagaman, tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Oke, silakan baca Alhamdulillah dulu semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Baca surah Wal Asr. Siapa yang mau baca? Ramai-ramai mimpin. Wal Asr. Langsung baca. Oke, Bang Lutfi boleh pimpin. Sebelum kita pulang, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Oke, lihat kiri kanannya jangan sampai ada sampah ya. Yang tadi yang dapat hadiah, kantong plastiknya jangan dibuang sembarangan, sampahnya dimasukkan ke dalam tas, nanti buang di depan. Oke, ada yang sudah dijemput belum? Belum ya. Nah, tunggu dulu, nanti keluarnya ganti-gantian. Kita balik lagi ke agenda kita hari ini. Ya, kalau sudah disuruh pulang, mungkin boleh pulang semuanya. Mohon maaf hari ini kita tidak ada yang begitu.